Assalamualaikum Pak Iwan. Mohon waktunya sebentar Pak. Izin asistensi soal desain rumah Puri Pak. Yang pertama mengenai desain pagar Pak. Berikut ini saya coba pakai konsep industrialis Pak. Karena rumah kita kan sudah minimalis, terus kemudian frame untuk aluminiumnya juga sudah konsep industrialis juga, warna hitam. Untuk pagarnya ini saya usulkan menggunakan ini Pak, perforated Pak, plat perforated. Jadi untuk lebar carport kita ini kan 6 meter Pak, sisanya untuk teras 2 meter, jadi total 8 meter. Ini saya bagi 4 segmen Pak. Nah, keempat segmen ini nantinya akan membuka di ujung-ujung, lalu kemudian yang segmen 2 dan 3 ini nanti akan ngikut dengan engsel yang bisa dilipat Pak. Jadi tetap nanti prinsipnya pakai swing begini, buka ke kanan kiri Pak. Nanti 1 dan 2 ini akan melipat. Nanti saya tunjukkan di slide berikutnya Pak untuk sistem buka tutup pintunya. Di bagian ini nanti kita ada pintu private Pak. Jadi misalkan mau keluar masuk rumah tanpa membuka pintu yang besar, saya sediakan untuk pintu ini Pak. Materialnya sama, menggunakan plat perforated, dia swing juga. Lebarnya selebar pintu pada umumnya Pak. Kemudian di bagian ini Pak, saya coba untuk konsep tempat sampah, tapi dia menyatu dengan desain secara keseluruhan. Nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Saya rasa ya ini cukup Pak. Dengan ini kita punya tutup plat di atasnya, ya bisa buka tutup menggunakan engsel, swing ke atas ke bawah. Terus kemudian ini juga plat Pak, dia nanti bisa ditarik ke atas ke bawah kalau misalkan nanti sampahnya dibersihkan. Nah, nanti misalkan petugas sampahnya ambil, dia akan buka ke atas, terus kemudian ini ditarik ke atas. Mungkin dia mau nyapu di bagian dalamnya, bisa lebih mudah Pak. Nah, ini kemudian saya sediakan pot kecil nanti untuk tanaman perdu atau tanaman bambu air, ini masih bisa Pak di bagian atasnya. Jadi nanti ada dak betonnya. Di slide berikutnya nanti saya jelaskan mekanisme tempat sampahnya nanti. Ini nanti connecting dengan bagian dalam Pak. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini plat Pak. Plat yang akan kita pakai. Dia tebalnya 0,8. Dia tebalnya 0,8 dengan lubang yang bervariasi Pak. Ini dan yang paling lembut ada 1 mili Pak. 1 mili hingga yang paling besar ini 10 mili Pak. Cuman saya coba ambil yang tengah-tengahnya Pak. Yang gambar yang sebelumnya itu 5 mm, 5 mm. Ini nantinya kita akan cat menggunakan cat semprot warna hitam Pak, senada dengan kusennya. Berikutnya, nah ini Pak, ini untuk mekanisme buka tutup dari pagar itu sendiri Pak, dia akan melipat di bagian engsel ujung-ujung Pak. Nah, dia akan melipat, tapi ini tidak ada relnya ya Pak, dia akan melayang. Kita mengandalkan ini engsel di 3 titik ini bisa dipastikan kuat Pak. Dia akan mengumpul di sini Pak nanti, melipat tertutup, terus kemudian ini akan melipat juga di sini. Jadi akses untuk mobil masuk bisa leluasa. Oh ya, kemudian tadi saya lupa jelaskan soal mekanisme pengunciannya. Nah, itu tadi Pak, kalau misalkan dia posisi tertutup, dia akan ini punya slot Pak.
nanti akan, kalau dia posisi tertutup dia ada slotnya ke bawah 2, terus kemudian di grendel itu dia sudah nggak akan bisa terbuka lagi Pak. Untuk rangkanya kita tetap pakai besi galvanis yang 4x4, terus kemudian kita kasih penguat ribsnya di tengah ini 2 Pak. Jadi kira-kira satu segmen begini ini dia ukurannya 1,5 Pak, 1,5 dibagi 3, jadi ini 50 jarak segmen penguatnya. Total 6 meter. Terus kemudian tingginya ini sementara saya posting 2,4 meter. Ini sudah cukup tinggi Pak, cukup tinggi tapi tidak menutupi fasadnya, jadi hampir setinggi pintu utama kita. Berikutnya, nah ini mekanisme tempat sampahnya Pak. Ini kalau kita ini kalau kita potong secara melintang Pak, kita cut begitu kan. Ini bagian dalam, ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah ini kalau kita iris memanjang Pak, kita cutting. Ini yang kita tadi lihat itu tutup platnya untuk sistem buka tutupnya ke atas begitu. Terus ini yang tadi ada platnya begitu Pak. Nah di sini ini juga ada tutupnya Pak. Ini nanti kita ada tutup plat. Kalau dia posisi tertutup miring seperti ini. Jadi kalau misalkan di waktu malam hari Pak, kita tiba-tiba butuh untuk buang sampah, itu kita tidak perlu buka tutup pintu pagarnya Pak. Jadi posisi tertutup ini akan connecting dengan bagian luar. Ini bisa diangkat ke atas, terus kemudian sampahnya bisa masuk begini Pak. Dia akan jatuh ke arah depan. Kalaupun ini nanti akan penuh, nggak masalah Pak, dia akan numpuk begini. Dan ini ketika ini dibuka, ini petugas sampahnya kalau dia akan narik sampahnya, dia akan otomatis turun Pak, turun begini, dan ini otomatis langsung bersih. Dan di bagian dalam ini bisa terbuka dan tertutup. Ini juga ada pintunya, jadi terhubung Pak. Ini yang bagian atas tadi Pak, yang saya sediakan sedikit untuk kita tanamin tanaman. Ini bisa kita isi tanah Pak, yang di sebelah sini kita bisa isi tanah. Kita bisa kasih tanaman pisang-pisangan atau tanaman perdu. Ini bisa lebih atraktif. Nah ini kita kasih plat beton Pak di bagian bawah sini. Kita miringkan supaya mudah dibersihkan. Misalkan nanti ini perlu dibersihkan, bisa disemprot dari dalam pakai selang. Ini udah langsung airnya akan mengalir keluar. Dan ini juga atasnya ini kita kasih beton Pak, supaya nanti tanahnya ada dudukannya. Di bagian ini Pak, kita punya pot kecil untuk mendampingi tangga kita. Di bagian ini juga bisa kita kasih tanah taman Pak. Kita bisa kasih rumput aja, rumput gajah tanpa tanaman, atau kita kasih pisang hias, itu juga masih dimungkinkan Pak. Di sini. Berikutnya, ini foto minggu lalu Pak. Kita sudah pasang aluminiumnya. Akhirnya kita dapat aluminium yang langsung built-in Pak. Built-in itu artinya kita nggak perlu 2 kali kerja, kita beli mentahan kemudian kita coating di tempat yang berbeda. Jadi ini finishingnya lebih bagus Pak, lebih tajam, warna hitamnya juga lebih doff, lebih bagus. Kita pakai merek Alco Pak di sini. Jadi akhirnya kita dapat yang sudah warna hitam dari asal pabriknya. Jadi kita tidak perlu nunggu 1 bulan. Tapi kemarin memang tetap ngantri Pak, karena banyak sekali permintaan.
Ini pun juga ada aksesoris penutup kaca mati yang kita masih ada kurang 5 lonjor, kita sudah PO ke pabriknya Pak. Katanya akan datang seminggu sampai 2 minggu, tapi yang lain masih bisa kita pasang. Ini yang kondisi sudah terpasang Pak. Nah ini nanti yang kita siapkan untuk railing pengamannya Pak nanti. Tapi saya belum dapat ide untuk desainnya supaya ini nggak terganggu fasadnya. Otomatis ini harus ada railing pengamannya Pak di sini juga. Karena ini satu lembar kaca jumbo, ada railing pengamannya. Ini foto yang sebelah timur juga sudah terpasang. Nah ini yang kamar tamu lantai 1 Pak, juga sudah terpasang. Ini yang kapan lalu sudah saya coba simulasi Pak. Saya coba pasang lampu sembunyinya. Ini sudah cukup terang, padahal ini waktu siang hari Pak. Ya, kita pasang indirect light, lampu LED full. Nah ini kita pasang lampu Philips Pak, Philips yang 4000K LED, jadi dia sudah built-in dengan rumahnya. Kita sudah coba pasang Pak. Yang lain belum berani kita pasang karena khawatir waktu pengecatan itu akan mengganggu Pak. Ini jadi yang untuk sementara saya pasang yang di kamar tidur utama. Ini yang kamar tidur utama Pak, masih di kamar tidur utama menggunakan LED. Nah ini saya coba simulasi Pak untuk desain hall lantai 1. Di sini kita punya kitchen set Pak. Kita ada island ini sengaja nggak saya sambung Pak dengan kemarin kan saya sempat coba bikin kitchen yang konsepnya L begini menyambung, rasanya kok terlalu berat, kesannya penuh banget Pak. Jadi ini saya coba simulasi kalau islandnya ini terpisah. Jadi dinding ini kan sudah cukup panjang Pak, saya maksimalkan satu garis dan di sini masih longgar Pak sebelah sini, kanan kirinya untuk sirkulasi. Jadi saya mampatkan di sini semua. Ada lemari es, urutannya lemari es, terus kemudian tungku, kompor, dan terakhir di sini ini untuk cuci piringnya Pak. Konsepnya black and white, menggunakan high pressure laminate Pak. Ini kita pakai HPL yang glossy, yang ini HPL grey. Top table-nya ini menggunakan granit Pak. Bisa star white atau pakai granit yang warna putih. Kemudian di bagian sini kita pakai keramik yang seperti kamar mandi utama Pak, keramik subway. Nah ini pembagian ininya Pak, pembagian aluminiumnya saya posting begini. Ini kaca mati. Nah ini bisa dibuka Pak, ini bisa dibuka tutup. Ini sini. Ini juga pintu swing. Kita next ke slide berikutnya. Nah ini kita terlihat simulasi untuk tangganya Pak. Jadi yang saya usulkan tangganya seperti ini Pak. Yang di lapangan itu, yang ini untuk buat stainlessnya ini sudah terpasang. Ini setiap anak tangga saya kasih. Biasanya kalau orang lain itu biasanya dilompati Pak. 2 anak tangga dikasih 2, jadi dilompati. Tapi ini setiap anak tangga kita kasih stainless flying bolt-nya. Nah ini simulasi kacanya Pak. Dia akan berhenti nanti di dinding ini, dipegang oleh stainless tadi. Terus kemudian pegangannya Pak, pegangannya saya bikin minimalis seperti ini Pak.
Jadi ini stainless supaya kesannya lebih luas. Ada juga yang handle-nya itu dia lubangi lagi kacanya Pak, terus handle-nya masuk ke dalam begini Pak. Nah ini kalau seperti ini dia akan mengurangi space sirkulasi tangganya Pak. Dia ada tangkainya stainless begini, masuk lagi, tangga kita berkurang lagi space-nya Pak. Kalau ini dia langsung duduk di atas stainless-nya. Nah ini kan kemarin saya dengar Bapak ada rencana untuk bikin masang untuk rumput sintetis Pak yang di sini. Saya coba simulasikan. Nah seperti ini Pak. Jadi sebetulnya kalau yang di lapangan itu ini ada undak-undakannya Pak. Ada dua kali turun Pak. Yang pertama ini turun 3 cm, terus ini kemudian turun lagi sekitar 12 cm Pak. Ini simulasi kalau kita pakai rumput sintetis semua. Jadi ini nanti rumputnya ada turun sedikit terus. Nah begini Pak. Nah ini yang saya usulkan untuk dikasih batu alam. Ini bobos Pak. Simulasi kalau kita menggunakan batu bobos. Warna putih, clean, dan memantulkan ini Pak, sinar matahari juga. Nah ini juga terlihat. Saya coba desain pintu model kontemporer nanti di slide berikutnya Pak. Ini waktu pemasangan bolt stainless yang untuk megang railing tangganya Pak. Tapi ini sudah hampir selesai. Nah ini yang di sini ini tampilan kalau sudah terpasang. Nanti ini bisa dibuka Pak. Jadi ini mur stainlessnya ini bisa diulir, dibuka semua, terus kemudian nanti segmen kacanya dipasang. Kacanya nanti kita pasang di sini, dilubangi dari pabrik, dipasang, terus kemudian mur stainlessnya akan kita kencangkan di sini. Baru kemudian nanti pegangan stainlessnya kita lekatkan di atasnya. Sebelum ini Pak, sebelum pengukuran kaca ini nanti di lapangan akan kita kasih mal triplek. Jadi nanti kita bikin ada triplek Pak, triplek tebalnya 9 mm. Ini nanti kita pasang sesuai dengan bentuk kacanya, nanti kita lubangi. Nah nanti triplek ini yang nanti akan kita kirim ke pabrik untuk sebagai mal acuan letak lubangnya Pak. Nah ini yang desain pintu yang saya usulkan Pak. Pintu kita menggunakan double teak wood Pak. Tapi yang spesial ini kita menggunakan finish HPL di kedua sisinya. Seratnya horizontal dengan aksen tali air Pak. Nanti kita pakai tali air begini modelnya, selang-seling. Nah nanti tali airnya ini nanti catnya warna hitam Pak nanti. Menyambung dengan kusennya. Ini kusen sudah terpasang semua Pak, kusen aluminiumnya. Ini kalau Bapak berkenan dengan model seperti ini langsung kita eksekusi dikerjakan untuk daun pintunya Pak. Ini yang view dari atas Pak, kalau kita menggunakan rumput sintetis. Nah di sini kelihatan Pak ada turunannya begini nanti. Yang di sini saya usulkan pakai batu alam Pak. Berikutnya, nah ini usulan saya yang sempat saya sampaikan ke Pak Iwan kemarin. Di
bagian ini Pak, kita pasang granit tile yang motif kayu. Dengan tujuan, oh iya, ini sistem pintunya Pak, ini kaca mati. Dua ini kaca mati Pak. Nah ini frame slimmer Pak, jadi nanti ini pintunya dia akan bisa buka ke sana Pak, buka ke kiri. Ini engselnya nanti ada di sebelah sini Pak. Menurut saya ini memang desainnya bagus Pak, jadi pintunya memang benar-benar di tengah. Nah ini nanti swing geraknya ke sini Pak, ke kiri. Nah ini berikutnya kalau Pak Iwan berkenan ada kolam ikan, tapi kolam ikannya itu dia muncul ke atas Pak. Jadi ini menggunakan kolam ikan, ini nanti bisa diisi air. Berikutnya, nah ini pengembangan dari desain tadi Pak. Kalau misalkan kita kasih kolam ikan, itu bisa kita kasih instalasi pompa celup, ya nanti dia akan ada efek gemericik air Pak. Ya nanti dia akan keluar dari pipa yang tersembunyi di dalam, nanti akan mutar terus dia. Bisa kita kasih tanaman air teratai atau tanaman air yang mengapung di atasnya Pak. Nah ini pengembangan kalau misalkan kita kasih andesit di tengahnya, jadi nggak hanya putih, kita kasih begini untuk frame untuk air terjunnya ini tadi. Terus kemudian kita bisa ekspansi juga Pak, batu bobos itu ke arah kiri, nah seperti ini. Terus nanti batu bobosnya itu letter L begini. Tapi nggak terserah sih Pak, ini nanti batu alamnya ini boleh berhenti di lantai 1 aja atau sampai ke atas ke bagian musola. Berikutnya Pak, ini kalau misalkan menggunakan pintu sliding Pak, tapi saya nggak terlalu recommended karena ini desainnya ini model lama Pak, jadi dia sliding begini. Begini. Kalau posisi terbuka dia akan sirkulasinya akan lewat sini Pak. Tapi nanti ini nggak bisa rapat Pak. Jeleknya ini nanti ada gapnya di sebelah sini. Kalau dari desain yang Bapak kasih contoh kemarin sih itu swing Pak sepertinya. Jadi yang untuk model sekarang yang sliding ini mulai ditinggalkan Pak. Ini vision dari island Pak. Island ini bisa kita pakai untuk sarapan, juga berfungsi juga sebagai meja makan. Ini view yang dari kalau kita turun dari arah tangga. Nah ini nggak full Pak kitchennya, jadi hanya linear saja, tidak berbentuk L. Jadi islandnya di bagian depannya lagi. Ini vision dari depan Pak, dari pintu masuk utama kalau kita mau masuk ke kamar tamu. Ini desain kamar anak lantai 2 Pak, yang di sebelahnya musola. Kamar lantai 2 utara Pak. Nah ini kita bisa lihat drop ceilingnya nanti. Perletakan ranjangnya Pak, ini saya coba ranjangnya kita taruh di ujung supaya nanti masih banyak space untuk aktivitas. Ini posting untuk lemarinya Pak, lemari bajunya. Ini terlihat ada sinar sedikit ini dari arah patio kita, kan ada jendela Pak di ujung itu.
itu bisa dibuka tutup jendelanya. Jadi kalau dibuka ini jadi ventilasi. Di sini kita posting untuk meja belajar, meja komputer. Nah ini vision kalau kita ada di arah lemari, ngelihat ke arah dinding pintu masuk Pak. Ini pintu masuknya, tapi ini desainnya belum masuk yang pintu motif kemarin Pak. Maksud saya pintu yang sebelumnya saya kasih tahu. Jadi ini masih polos, tapi nanti pintunya akan kita seragamkan seperti desain sebelumnya. Kita punya rak buku, storage, dan meja belajar di sini. Ini untuk kamar anak yang utara Pak, yang menghadap depan. Di sebelahnya kamar tidur utama. Di sini terlihat jendela yang menghadap depan Pak. Masih kita develop lagi. Ini kalau kita taruh meja yang melayang Pak di depannya jendela. Kalau seperti ini kemungkinan tidak perlu pakai railing pengaman, masih berani Pak, karena dia kan ada furniturnya di sini, masih aman. Ini pilihan kedua, meja belajar bisa ditaruh di ujung sini juga Pak, masih ada space. Untuk backgroundnya masih kita develop lagi Pak. Untuk backgroundnya ini kita bisa minimalis menggunakan HPL putih. Ini kepala ranjang juga custom. Nah nanti untuk kaki ranjangnya bisa jadi storage juga Pak. Biasanya kan kita bisa tempatkan laci sebagai penyimpanan. Ini pandangan dari arah meja belajar, jadi lemarinya ada di sini Pak. Untuk lemari, ini untuk storage terbuka, rak display. Ini untuk panel background ranjang, masih bisa ditaruh nakas. Oke, next Pak. Ini view dari depan pintu Pak. Ini untuk kamar utama Pak. Ini masih kita develop juga, masih banyak alternatif. Nanti Bapak bisa kasih masukan. Jadi nanti posisi kita seperti ini Pak. Ini ada drop ceiling, dan ini kepala ranjang. Di sini cermin Pak, cermin bevel. Nakas pas ada di kanan kiri, jadi posisinya dia di center Pak, center ruangan. Ini kalau berkenan menggunakan meja kerja Pak, tapi saya lagi coba konsep yang di sini kita kasih armchair, kita kasih sofa atau armchair untuk baca buku. Nah ini nanti yang perlu ada railing pengaman yang minimalis, nggak terlalu ngedebel. Kita pakai Firkan Pak, nanti kita pakai Firkan yang 10 mm. Ini juga masih kita develop Pak, masih kita coba untuk mainkan warnanya. Sebenarnya ini jadi satu kesatuan Pak. Kalau kita buka ini lagi-lagi pintunya masih belum update dengan desain yang saya usulkan sebelumnya Pak. Ini masih polos dan warnanya tua. Yang sebelumnya saya kasih desain yang warna cerah Pak. Ini lemari baju atau wardrobe. Nah ini panel yang nantinya akan kita gunakan untuk menyamarkan pintu rahasia itu Pak, ke arah kamar mandi. Jadi nanti ini bisa dibuka tutup. Ketika dia ditutup,
kita nggak akan tahu kalau di sini ada akses untuk kamar mandi. Ini masih kita develop Pak untuk yang area sini. Sementara itu dulu Pak Iwan untuk asistensi saya. Untuk marmer Pak, kita masih belum berani kirim ke lokasi karena masih riskan. Jadi target kita ini sebenarnya bikin carport Pak, carport bersih semua, nanti baru marmer kita pasang belakangan. Takutnya kena cipratan cat atau kena benturan-benturan. Nanti kalau finishing sudah mulai dikerjakan, pengecatan sudah lapisan pertama, lapisan kedua, nanti langsung marmer kita pasang Pak. Kondisi masih belum dicat, nanti kita kasih proofing Pak, proofing cat. Untuk bagian eksteriornya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.